Mereka sempat melihat Nos yang sudah bersama Angel. Kayaknya Al merasa kalau dia ini sebetulnya gadis baik-baik yang terpaksa harus melakukan pekerjaan kayak gini malam ini. Ada sesuatu yang gadis itu sembunyikan. Itulah yang ada di benak Al saat ini. Hehe, emang Kak Al kayak nggak aja, paling bentar ngajakin dia juga. Ujar dia keceplosan tapi ada sedikit keraguan setelah mengucapkan kalimat barusan. Siapa yang bilang? Aku dari awal udah bilang sama mereka kalau aku nggak mau tuh ikutan sama mereka, biar mereka berdua aja, jawab Al. Terus kenapa kakak bersama dia? Karena tadi aku lihat di wajah kamu sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu, dan aku nggak tega kalau kamu jatuh ke mereka, jawab Al membuat dia makin salut dengan pria itu. Kalau dia mohon ke kakak untuk tidak melakukannya, Kak Al keberatan. Emangnya kita mau ngapain? Tanya Al tersenyum. Apalagi coba kak, kan udah bayar mahal buat dia. Masa iya mau rugi sebanyak itu tapi nggak ngapa-ngapain? Ujar dia, tapi sebenarnya harapannya memang sangat besar agar Al tidak mengambilnya saat ini. Emang aku kelihatan kayak gitu? Rugi? Nggak juga kok. Anggap aja secara tidak langsung aku membantu kamu keluar dari masalah yang saat ini mungkin sedang kamu alami. Jawab Al membuat dia terdiam sejenak. Makasih ya kak, jujur dia bangga sama kakak. Tapi dia juga nggak mau ngecewain Kak Al. Kalau misalnya kakak mau, biar dia ya kayak gitu aja, ujar dia. Lalu mengambil gelas minumannya, namun ditahan oleh Al. Kalau nggak kuat jangan dipaksa, ujar Al menahan tangannya. Mau nyanyi apa lagi nih mas, ujar Angel setelah beberapa lagu mereka habiskan bersama. Kemudian Nos dan Angel yang paling banyak menghibur dengan suara-suara merdu mereka. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, sambil menghabiskan minuman yang ada. Wah, mulai nih mereka, bisik Nos ke El dan terlihat sebuah senyuman di wajah Nos dan dijawab dengan anggukan kepala oleh El. Goyangan-goyangan mereka semakin mantap dan tak jarang baik Nos maupun El bergoyang bersama. Kadang kedua pasangan El dan Nos, mereka juga sambil menyenangkan diri masing-masing, sedangkan Al dan dia masih duduk dan menikmati keduanya saling berpelukan. Teriak Angel kemudian mulai memutar lagu-lagu yang lain dan ia menarik lengan Nos untuk ikut bergoyang dengannya. Ayo mas, ikutan dong, jangan cuma duduk aja, ajak Rini sambil menarik lengan El. Kemudian mereka berempat bersama-sama bergoyang di atas. Nampak Angel sedang bersama Nos sedangkan El bersama Rini. Sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya jika sudah. Terima kasih. Nostra yang baru saja melaksanakan tugasnya bersama Angel saat ini sedang berada di kamar mandi terdapat dan sedangkan gadis yang bernama Angel masih tertidur. Tak begitu lama, Nostra keluar. Mas, kok bangun lagi sih? Tanya Angel memelas. Itu artinya memang udah harus bangun, jawab Nostra yang sudah mendekatinya. Bentar dulu ya mas ya, Angel lagi haus, pengen minum. Iya, gue juga mau ngambil minum di luar. Lu nunggu di sini atau mau ikut keluar? Nostra segera mengajaknya. Aduh, mas aja ya, sekalian buat Angel, ujar Angel. Oke deh neng cantik, buat lu sih gua rela ngambilin segalon air. Nostra beranjak menuju ke pintu. Beberapa menit yang lalu, di ruangan depan, di depan LED di sofa berbentuk huruf U, setelah 5 menit yang lalu Nostra dan Angel meninggalkan mereka, El, Al, Rini, dan dia saat ini masih duduk sambil sibuk dengan urusan masing-masing. Al dan dia saat ini sudah mulai saling memeluk, bahkan Al sudah mulai mengajaknya untuk mengobrol banyak hal. Tapi El justru saat ini masih merasa sungkan dengan Al, di mana ia hanya berpelukan dengan gadis itu. Tapi cuma sebatas itu saja tanpa melakukan hal yang lebih seperti apa yang Al lakukan. El, kok kamu diam aja? Al mulai bertanya ke El karena tadi dia perhatikan El kelihatan sungkan terhadapnya. Enggak kok bos, gue lagi gak gitu enak badan, jawab El. Oh gitu, alasan aja kamu, ujar Al seakan mengejeknya.
Kalau mau masuk ya silahkan aja, nggak usah pakai acara sungkan segala. Al melempar senyuman ke El, tapi El masih saja bertahan. El menatap hampa TV yang masih menampakkan sebuah video klip band ternama di Indonesia, di mana Rini juga masih sibuk melantunkan lagu dengan membaca lirik di layar tersebut dan tangan kanannya menggenggam mikrofon yang didekatkan ke mulutnya. Ingatan El kembali ke malam itu, malam di mana ia berjanji kepada Citra untuk menjaga hati dan cintanya, dan tidak akan bermain lagi dengan wanita lain. Ya, kejadian malam itu sangat membuat El menjadi seorang pria yang betul-betul menghargai wanita. Padahal saat itu Citra udah ya, semua akan ia serahkan kepada pria yang selama ini sudah mengisi relung hatinya. Namun, justru El malah sadar dan tidak ingin melakukannya sebelum mereka sama-sama nanti. Akhirnya Citra hanya bisa meneteskan air matanya karena bangga akan El yang ternyata masih bisa menjaganya dan menghormatinya. Berbeda dengan dia, di mana gadis itu sudah mulai rileks dengan pria di sebelahnya. Tanpa malu-malu ia menyentuh pipi Al. Kakak tampan banget ya. Dia masih menatap sendu wajah Al dari samping sambil tangannya memeluknya. Mau nyanyi apa? Tanya Al. Nggak mau nyanyi kak, jawab dia tersenyum manja. Ia pun menatap sendu wajah Al dan hanya diam sambil terus menatapnya. Namun begitu teringat apa yang membawanya sampai ketemu Al di sini, tatapan kekaguman itu kemudian berubah menjadi tatapan murung dan penuh kesedihan. Lalu setetes air mata membasahi kedua pipi dia, membuat Al terkejut saat melihatnya. Kok nangis? Al mencoba mengusap kedua pipi dia. Lalu ia mengangkat dagu gadis itu dan sekilas terlihat kesedihan kembali di wajah gadis itu. Enggak kok kak, enggak apa-apa, ucap dia. Al langsung memeluknya sambil mengusap rambut gadis itu. Al masih mengusapnya dengan lembut untuk memberikan sebuah ketenangan. Kak, ujar dia pelan sambil wajahnya melihat ke pria itu. Gak usah cerita kalau belum siap. Al mampu membaca situasi hati dia saat ini. Walau gadis itu seakan ingin menceritakan masalahnya, tapi sepertinya Al mencoba membuatnya biar rileks dulu dan menghilangkan pikiran yang membebaninya selama ini. Kenapa kamu memilih pekerjaan ini malam ini? Tanya Al pelan setelah yakin jika gadis itu mulai rileks. Karena dia kak, karena seorang lelaki yang meninggalkanku dengan sesuatu yang ia tinggalkan kepadaku. Boleh tahu apa yang ia tinggalkan? Tanya Al tanpa melepaskan ke gadis itu. Hutang kak. Gak usah dilanjut dan aku pastikan kamu akan keluar dari masalah itu besok. Trust me. Al meyakinkan dia untuk entah mengapa gadis itu langsung menangis dan bahagia mengenal Al. Ada sebuah perasaan yang tiba-tiba menghampiri hatinya. Perasaan aneh. Apakah sayang? Tapi kan ia baru bertemu dan pertemuan mereka di tempat yang tak semestinya. Kak, makasih banyak malam ini, silahkan kakak. Dia udah memberikan ke kakak ikhlas semuanya. Ujar dia terhenti karena Al sudah menutup mulut gadis itu dengan jari telunjuknya, lalu menggelangkan kepala sambil tersenyum. Bukan untukku, tapi untuk suami kamu kelak. Dan berjanjilah untuk tidak melakukan pekerjaan ini lagi nantinya. Ujar Al dan dia hanya mengangguk menjawabnya. Dia kembali memeluknya seakan tak ingin melepaskannya. Kak, kok teman kakak gak masuk kamar ini? Tanya dia yang masih memeluknya. Tanya aja sendiri, ujar Al lalu keduanya menoleh ke El dan Rini yang masih saja berpelukan. Masnya kok gak lanjut sama Rini? Dia sedikit berteriak ke El dan Rini. Masnya lagi gak berselera Cin. Aduh, padahal tadi gue udah ngerayunya, ujar Rini yang terlihat sedikit gondok dengan kelakuan El di sebelahnya. Bagus dong, kan lunya masih tetap dapat duit, ujar El, tapi lengannya masih memeluk gadis itu. Gedebak-gedebuk, suara-suara gaduh di dalam sana. Saat musik di sound system terhenti, kelihatan kalau El saat ini sedang gelisah. Mendengar suara tersebut, ribut amat ya mereka Al, celetuk El ke Al. Ya kalau mau juga, tuh masih kosong, ujar Al membuat El menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Al hanya bisa cengengesan. Lalu kenapa gak masuk bos? Tanya El. Bentar, nunggu kamu masuk dulu. Aduh, gak bakalan gue masuk lah bos. Lu aja kesana, kasihan tuh diahnya, ujar Al.
Tapi sepertinya Al enggan untuk membalas candaan El, lalu kembali sibuk bersama gadis di sampingnya. "Hei, kok diam?" tanya Al saat gadis itu terdiam kembali sambil menerawang jauh menatap kosong dinding di depannya. "Enggak kok kak, dia kok merasa kakak itu orang baik," jawab dia menoleh ke Al sambil tersenyum. "Masa sih? Padahal banyak yang bilang aku jahat loh." Al kembali memeluknya. "Enggak kok kak, dan dia merasa Kak Al itu salah satu pria yang baik di dunia ini. Jarang kok dia temukan pria kayak kakak yang sangat menghargai seorang wanita. Itu teman aku juga kan, nggak sama Rini, dia juga baik kok." Al menunjuk El sambil tersenyum. "Iya sih kak, tapi pokoknya Kak Al itu beda dari yang lainnya, unik gitu," jawab dia, membuat Al hanya bisa tersenyum. "Ya udah, terus kalau aku baik kenapa?" Andai saja Kak Al jadi cowok dia, pasti dia bakalan bahagia banget deh. Tapi sayang, semuanya hanya angan-angan semata, jawab dia yang kembali melamun dan menundukkan wajah. "Udah, nggak usah sedih, anggap aja aku cowok kamu, simpel kan?" jawab Al membuat dia mengangkat wajahnya lalu tersenyum. Kak, ya kenapa?"